sudah hadir, yang belum hadir siapa ini? Sudah semua, Ibu. Sudah semua ya. Ini kok ada Pak Gianto. Pak Gianto masih belum kelihatan. Nah, udah. Oh, masih di mobil, Pak. Sedang perjalanan kemana, Pak Gi? Kunjungan, Bu. Kunjungan kemana? Ke Sabang. Oke. Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali kuliah ini dengan berdoa. Monggo. Ya, persilakan yang mungkin berdoa, Pak Gunawan. Bapak Ibu, mari sebelum kuliah dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Gun dan Bapak Ibu semuanya. Gimana targetnya sudah selesai sampai apa ini? Masih judul. Masalah tujuan, sudah sampai kajian teori. Mau mengajukan lagi Bu, karena yang dulu memang belum ini, kata Ibu cari lagi inovasi modelnya gitu. Oke, monggo saja langsung saja di-share Bu. Iya, terima kasih. Ini. Yang share screen. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebetulnya ini dari yang saya upload di Elena juga berubah gitu. Jadi yang kemarin itu kan saya awalnya itu yang model pembelajaran berdasarkan teori Palsiner. Kemudian untuk kompetensinya kemarin kompetensi strategis, tapi ya masih belum ini ya, karena memang di sana bukan suatu kemampuan. Untuk sekarang saya mencoba mengajukan efektivitas model meaningful interaction design setting kooperatif jigsaw. Jadi di sini saya menyatukan dua model pembelajaran, sebetulnya dua-duanya juga sama kooperatif. Yang pertama itu model MID atau meaningful interaction design, tetapi di dalamnya nanti menggunakan setting kooperatif jigsaw. Kemudian di sini untuk kemampuannya, kemampuan berpikir kritis matematis. Kemudian untuk asesmennya, di sini menggunakan dynamic assessment dan menggunakan salah satu pendekatan yang ada di dynamic assessment, yaitu pendekatan interaksionis. Ini ada beberapa kajian pustaka yang memang berkaitan dengan awal mula definisi dari model meaningful interaction design. Di sini berawal dari sebuah teori belajar bermakna dari David Ausubel, kemudian dikembangkan dalam sebuah definisi dalam bukunya Soimin Aris bahwa model MID ini adalah pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar dan efektivitas dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual, kognitif, dan konstruktivis. Di sini ada ciri dari pembelajaran MID, diantaranya menggunakan pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik. Kemudian yang keduanya di sini ada mempertimbangkan materi, kompleksitas tugas-tugas yang memang berhubungan dengan kebutuhan, minat, dan perkembangan kognitif siswa. Nah, untuk langkah-langkah di model MID ini sebetulnya ada 3. Yang pertama lead in, di sini mengaitkan pengalaman yang memang dimiliki oleh siswa untuk menghubungkan nanti pengalaman-pengalaman dari yang sebelumnya yang dihubungkan nanti dengan ide-ide yang pada materi baru. Kemudian reconstruction, di sini
di sini menekankan kepada peserta didik untuk menciptakan interpretasi mereka sendiri terhadap dunia informasi. Kemudian yang ketiga itu ada production, di mana di sini melalui ekspresi-ekspresi konsep yang nanti berkaitan dengan proses bagaimana peserta didik menghasilkan dari diskusi kelompok itu menghasilkan suatu produk, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas dari model jigsaw itu adanya suatu kelompok yang memang dibedakan menjadi kelompok ahli dan kelompok asal, yang memang nanti berkumpul dengan masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok asal, kemudian masing-masing peserta didik dalam kelompok asal itu memiliki materi yang berbeda dengan yang lainnya, kemudian nanti materi yang sama berkumpul sebagai kelompok ahli. Nah, di sini saya mencoba menyatukan dua model itu, yaitu Meaningful Interaction Design dengan setting kooperatif jigsaw. Betulnya untuk kegiatan awal di sini sama seperti model pembelajaran yang lain, yaitu memberikan persepsi, memotivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini di kegiatan inti sudah mulai ada fase lead-in, di mana ada pembagian kelompok, kemudian tadi berdasarkan pengalaman, guru memberi istilahnya ada sesi tanya-jawab untuk menggali pengalaman dan pengetahuan siswa. Kemudian untuk fase yang kedua di mid itu ada reconstruction. Di sini sudah mulai ada terlihat setting kooperatif jigsaw-nya, yaitu guru membagikan bahan ajar yang berbeda kepada setiap anggota kelompok. Kemudian guru mempersilahkan setiap kelompok mempelajari bahan ajar sehingga siswa menerima input informasi konsep melalui asimilasi, akomodasi, dan mereview pengetahuan sebelumnya. Di sini masih yang mid pada fase reconstruction. Kemudian dilanjut lagi itu ada yang setting jigsaw-nya itu siswa yang memperoleh bahan ajar yang sama berkumpul dalam satu kelompok baru yang dikatakan sebagai kelompok ahli dan mendiskusikan bahan ajar. Kemudian siswa nanti yang setelah berkumpul di kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asal untuk mendiskusikan materi. Kemudian untuk fase production, di sini menerapkan informasi dan konsep yang baru diperoleh ke dalam kegiatan yang komunikatif, misalnya melalui presentasi bahan ajar, dan di sini masing-masing kelompok saling menanggapi permasalahan yang sedang dipelajari. Sedangkan untuk kegiatan akhirnya sama-sama membuat rangkuman dari guru dan siswa secara bersama-sama, kemudian siswa dan guru melaksanakan refleksi, serta di sini siswa mengerjakan tes individu, karena dalam model kooperatif itu ada istilahnya penghargaan kelompok yang memang diambil dari tes individu pada masing-masing pertemuan. Kemudian untuk kemampuannya, di sini saya mengambil kemampuan berpikir kritis, yang saya gunakan di sini dari indikator menurut Ennis, ada 5. Yang pertama, mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, kemudian mampu memilih argumen logis, relevan, dan akurat, mampu mendeteksi bias ya berdasarkan sudut pandang yang berbeda, dan mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Kemudian untuk masalah asesmennya di sini menggunakan dynamic assessment. Kemudian untuk pendekatannya di sini ada 2, yaitu interaksionis dan interventonis. Saya mengambil di sini yang interaksionis, di mana untuk yang interaksionis ini berfokus pada pengembangan pelajar atau individu atau bahkan sekelompok pelajar, terlepas dari upaya yang diperlukan. Jadi tidak terlalu banyak intervensi dari guru, jadi banyak siswa yang berperan aktif. Ini sebetulnya untuk timeline-nya, tapi mungkin agak belum sesuai gitu ya untuk rencananya, karena seharusnya untuk sekarang itu sudah mulai ke penyusunan proposal, tapi ya masih dikerjakan berdasarkan kajian-kajian yang tadi. Mungkin itu Bu yang coba saya
ajukan gitu ya. Jadi memadukan model meaningful interaction design dengan setting kooperatif jigsaw gitu. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Ada masukan dari teman-teman sebelum saya? Silakan. Ini nanti bisa dijadikan apa ya, diskusi yang menarik di Elena ya. Nanti tak buatkan forum diskusi di Elena untuk pertemuan hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa saling memberikan informasi ya di sana. Bu. Gimana? Ada atau tidak? Kalau enggak, langsung saya saja. Kalau ada dipersilakan. Masa aku mendominasi? Tidak boleh. Ya, Bapak Ibu kan juga punya pemikiran-pemikiran yang bagus, yang bisa dieksplor. Begitu loh, ya. Monggo, silakan. Tidak ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Bu Yeni, saya ingin bertanya dulu. Ya, Bu. Ibu kan mau menggabungkan dua model, ya? Ya. Ada dua model. Model jigsaw tadi dikatakan ada membagi bahan-bahan ajar. Nah, nanti settingannya dalam membagi bahan-bahan ajar itu antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain seperti apa? Ya. Atau sudah punya bayangan materinya nanti materi apa? Diterapkan di sekolah tingkat satuan pendidikan apa? Di kelas berapa? Itu sudah punya bayangan, sudah punya artinya sudah ditetapkan, sudah ditentukan begitu. Ya, jadi jangan sampai itu hanya suatu angan-angan saja gitu loh ya. Jadi menentukan itu sudah Bapak Ibu sudah melakukan semacam observasi, analisis awal ya, mengidentifikasi sehingga Bapak Ibu memutuskan untuk itu begitu loh. Nah, itu sudah punya ketetapan nanti akan dilaksanakan di mana gitu Bu. Iya. Rencananya tuh kan memang untuk jigsaw itu resikonya harus materi yang bisa dibagi-bagi gitu ya Bu. Karena untuk satu kelompok misalnya 4 orang ataupun 5 itu akan memiliki bahan ajar yang berbeda, misalnya dalam bangun ruang sisi datar misalnya. Jadi misalnya dalam pertemuan satu itu membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Jadi yang satu dia memegang bahan ajar tentang persegi, kemudian yang satunya persegi panjang, kemudian jejar genjang ataupun bangun datar yang lainnya gitu. Jadi nanti harus memang bisa dibagi-bagi ke dalam 4 sampai 5 bahan ajar gitu yang disediakan oleh guru. Sehingga nanti yang memperoleh bahan ajar yang persegi nanti berkumpul dengan yang persegi yang tadi ada kelompok asal dan kelompok ahli. Oke, lagi saya tanyakan Ibu. Kalau tadi dikelompokkan dalam macam-macam bangun datar, itu nanti yang dibagikan suatu konsep atau anak sudah mendapatkan semua konsep bangun datar? Sebelumnya belum, Bu. Jadi nanti belum. Jadi anak nanti mengkonstruksi sendiri berdasarkan apa yang memang kajian dalam buku gitu sebetulnya. Jadi hanya pengetahuan awal dari buku saja. Jadi begini Bu, ada syarat yang harus diikuti di jigsaw. Kalau tadi materi-materi itu dibagi dan itu merupakan konsep yang berbeda-beda, padahal misalkan untuk menyelesaikan jejar genjang, siswa itu sudah harus tahu konsep tentang persegi panjang. Sementara kelompok itu belum tahu tentang konsep persegi panjang, gitu loh Bu. Iya, iya. Nah, kan enggak boleh. Jadi enggak boleh.
Nah, jadi kalau Jekso menggunakan materi-materi itu adalah satu materi menjadi prasyarat materi yang lain, maka itu tidak diperkenankan, tidak bagus. Karena apa? Kan tidak mungkin dia akan belajar sesuatu sementara materi prasyaratnya itu belum diterima oleh anak. Nah, itu yang perlu ditekankan di dalam Jekso. Jadi Jekso itu lebih kepada keterampilan dan mereka semua sudah mendapatkan konsep untuk memecahkan masalah. Apalagi tadi kan judulnya berpikir kritis nih. Ya. Nah, artinya dengan kompetensi tadi berpikir kritis dengan adanya indikator-indikator tadi, berarti ibu juga harus menyesuaikan materi yang dirancang di dalam Jekso tersebut. Begitu, Bu. Jadi hati-hati ya. Jadi menerapkan model Jekso itu hati-hati. Karena tadi kan ada kelompok asal, kelompok ahli. Gitu. Nah, ada kelompok asal, kelompok ahli. Sementara kalau dia mendapatkan materi ini, tapi dia butuh untuk materi yang lainnya, kan nggak bisa. Nah, jadi monggo itu perlu dipertimbangkan Bu Yeni berkaitan nanti materi yang menjadi bahan diskusi kepada anak-anak. Saya kepikiran ini Bu, mungkin ya dari apa yang tadi di awal di lead in, mungkin ya di fase lead in itu kan peserta didik mengaitkan pengalaman-pengalaman yang lama dengan pengalaman baru yang memang diperoleh. Mungkin di sana ada tanya jawab dari guru dengan siswa seputar pengetahuan awal mungkin ya Bu, dari bangun-bangun yang memang dipelajari pada hari itu. Dan dimaksud pengetahuan awal itu materi prasyarat tadi yang akan digunakan. Berarti ada di fase sebelumnya ya Bu. Nah, jadi hubungan bangun datar segi 4 itu kan tidak mungkin dipecah-pecah ya. Ini khusus mempelajari persegi panjang kelompok ini kelompok ini khusus mempelajari tentang jajar genjang kelompok ini. Tapi kalau itu semua adalah masih dalam bentuk konsep-konsep, tadi Ibu mengatakan akan mengkonstruksi gitu ya. Nah, maka itu tidak bisa. Karena untuk belajar jajar genjang, untuk belajar trapesium, itu dia harus tahu dulu tentang persegi panjang, misalnya. Karena misalnya mengkonstruksi luas trapesium itu dari luas daerah persegi panjang, misalnya kayak gitu loh Bu. Nah, jadi lebih kepada pemecahan masalahnya lebih kepada itu tadi untuk apa ya? Tidak lagi konsep, jadi semua konsep itu harapannya sudah dimiliki oleh semua peserta didik. Semua sudah punya prasyarat yang lengkap. Nah, monggo itu prasyarat itu akan dimanfaatkan dalam menyelesaikan itu tadi. Begitu. Ya, berarti ya nanti bisa ini ya, terus ini tadi saya lihat tahun-tahunnya kok masih lama-lama ya 2005. Nggak boleh ya Bu? Iya. Tapi kalaupun itu ada dan itu misalnya buku gitu ya, maka harus ada referensi baru yang menunjang ke sana Bu. Jadi artikel-artikel yang tahunnya itu ya tahun yang 5 tahun terakhir begitulah ya. 5 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengambil 10 tahun terakhir sementara nanti dimanfaatkan ya. Nah, menjadi lama lagi toh, tapi kalau 5 tahun terakhir itu kan mundur misalkan 1 tahun 2 tahun kan menjadi 7 tahun terakhir masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah nanti lebih dari 10 tahun kan sarannya untuk referensi itu tidak bagus ya, tidak diperbolehkan karena nanti di artikel-artikel pasti ada batasan-batasan citasi untuk tahun tadi. Jadi itu. Jadi tadi banyak saya lihat seperti itu. Karena belum yakin juga gitu ya kemarin takutnya ini harus diganti lagi atau seperti apa gitu. Jadi kemudian berkaitan dengan tadi yang Ibu sarankan juga ya kan
tahap yang kedua itu rekonstruksi. Mungkin hanya merekonstruksi ya Bu ya. Kalau konstruksi awalnya mungkin udah tadi ya di awal di Ya fase. monggo, makanya nanti saran saya dipertimbangkan materinya, monggo. Ya. Begitu. Karena tadi kan Bu Yani mengatakan ini persegi panjang, ini bangun datar, ini jajar genjang, ini belah ketupat. Ini nah. Tapi kalau itu misalnya konsep-konsep semuanya sudah, itu monggo akhirnya lebih kepada penerapan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tadi. Tapi kalau itu masing-masing kok masih konsep ya tidak bisa, karena untuk mengkonstruksi konsep didasarkan pada konsep sebelumnya kan gitu. Nah, jadi itu. Sementara dia belum dapat ini kok harus suruh belajar itu gitu loh. Nah, kan tidak pas. Karena belajar matematika itu kan hierarki ya. Hierarki, tidak boleh langsung melompat jauh karena belum punya dasar gitu. Nah, paling tidak sudah ada dasar konsep dasar yang mereka punya. Itu nggih, Bu. Baik, Bu, terima kasih masukannya, Bu. Ya, jadi terus sintaknya harus jelas. Jadi untuk sintaknya seperti apa sintak baru yang dirancang oleh Bu Yeni. Sintak bukan masuk dalam bukan di pendahuluan, kegiatan inti, penutup, itu bukan sintak itu. Iya, ya, Bu. Ya, itu adalah apa ya, kaitannya dengan proses pembelajarannya dalam mengembangkan perangkat pembelajaran itu nanti dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Tapi kan itu bukan sintak itu. Ya, Bu, itu proses pembelajaran ya, Bu. Jadi tolong dibedakan antara sintak model dengan Bapak Ibu merancang apa ya, skenario pembelajarannya begitu ya. Skenario pembelajarannya. Itu Bu Yeni masukan saya. Ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, silakan untuk menambahi. Dipersilakan. Tidak ada. Cukup sepertinya, Bu. Monggo, nanti bisa dilanjut di Elena ya. Itu. Ya, Bu Sri Solihah. Kemarin masih ya, Bu. Belum pasti. Iya, Bu. Ini saya mau mengajukan tapi masih dengan banyak pertimbangan juga. Takut belum disetujui. Saya rancangan saya mengenai proposal yang akan saya teliti yaitu modifikasi model React dan model Core untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa dengan asesmen dinamik. Nah, latar belakangnya yang pertama berdasarkan Permendikbud, karena di sini ada kreatif, ya ini sudah terbiasa, Bu. Yang kedua, ini yang menjadi acuan bahwa belajar matematika itu tidak dapat ditelan secara keseluruhan untuk mengingat apa yang telah diajarkan. Peserta didik dapat mencernanya, belajar yang sesungguhnya tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan untuk berdiskusi dan membuat pertanyaan, mempraktekkan, bahkan mengajarkan kepada orang lain. Nah, bentuk penilaiannya sesuai dengan asesmen bahwa untuk dalam menentukan layanan pendidikan maka dibutuhkan rancangan dalam penilaian pembelajaran. Sedangkan rumusan masalahnya adalah apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan misalnya dengan menggunakan model CITE. Ini Bu, saya mau bertanya atau saya terangkan dulu ya. Dengan model CITE lebih baik daripada siswa yang menggunakan model konvensional. Yang kedua, apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa dengan asesmen dinamik yang diajarkan dengan model CITE mencapai ketuntasan KKM? Oh, tujuannya menguji rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa dengan modifikasi model React dan model Core berdasarkan asesmen dinamik itu lebih baik daripada siswa yang menggunakan model konvensional. Yang kedua, untuk menguji rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa dengan model React dan model Core berdasarkan asesmen dinamik dengan model konvensional mencapai ketuntasan KKM.
Nah, sedangkan langkah-langkah pembelajaran menurut model CORE yaitu yang pertama connecting, yang kedua organizing, yang ketiga reflecting, yang keempat adalah extending. Dan sedangkan menurut model REACT adalah relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring. Sedangkan untuk hasil sintaknya selanjutnya. Sri bisa di slideshow, Bu. Oh iya ya. Belum ya, Bu. Sorry. Oke. Coba maju. Oh ini. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran yang baru, atau saya lebih mengenalkannya dengan langkah-langkah pembelajaran CITE, yaitu modifikasi antara model pembelajaran CORE dan REACT. Yang pertama adalah connecting, di mana dalam tahapan ini guru membantu siswa menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru dari suatu permasalahan matematika. Yang kedua, investigating, yaitu guru membantu siswa melakukan penyelidikan pada persoalan matematika, dan pada tahap ini siswa mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memikirkannya terhadap apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, transferring. Nah, guru membantu siswa memperluas pengetahuannya dengan cara membantu siswa dan mentransfer pengetahuan kepada temannya. Yang keempat, evaluating, guru bersama dengan siswa mengevaluasi dari hasil pengetahuan yang didapat. Nah, jadi dalam tahapan langkah CITE ini, yang paling ditonjolkan adalah mengenai transferring, di mana ketika si siswa sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, menyelesaikan suatu permasalahan, maka siswa itu dapat mentransfer pengetahuannya dengan cara berkooperatif ya, dengan kooperatif dengan teman, bisa dengan teman sebangkunya ataupun bisa dengan teman yang lainnya. Di mana di sini fungsi guru adalah membantu siswa untuk memfasilitasi bagaimana cara mentransfer pengetahuannya tersebut. Metode penelitiannya, waktu dan tempat, desain penelitiannya adalah eksperimen, variabel terikatnya kemampuan berpikir kreatif, variabel bebasnya adalah model yang baru ini ya. Populasi dan sampelnya saya mengambilnya kelas 7, pengumpulan datanya dengan tes dan angket, dan analisis datanya dengan uji tes statistik menggunakan SPSS. Barangkali itu Bu, secara garis besar yang akan saya lakukan dalam penelitian saya. Ini belum terlalu banyak Bu, karena saya masih ragu-ragu juga gitu, apakah ini sudah sesuai ataupun belum gitu. Mohon pandangannya. Bu Emi sepertinya tidak di tempat Bu Sri. Oh, Mungkin dari kita dulu ya. oke, siapa Bu? Silakan. Silakan Bu Ratri. Kalau dari saya tadi tertarik dengan sintak yang baru Bu di slide berapa tadi ya, 6 ya Bu. 6 ya. Oke, Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan Ibu mengembangkan suatu model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan tertentu, harusnya kan terlihat gitu, terlihat di tahap mana nanti kira-kira kemampuan berpikir kreatif akan muncul, Bu. Oh iya, menurut Ibu ya. Di investigasi ya Bu. Ya, ini diinvestigasi ini kemampuan. Berarti di sini kita tambahan ya Bu ya. Harus lebih didominankan ya di tahapan yang kedua. Seakan-akan kayak gini loh Bu, misalkan ya, guru membantu siswa secara kreatif atau bagaimana gitu lah. Yes, ya. Kata kuncinya. Guru membantu siswa secara kreatif ya. Ya kira-kira seperti itu nanti bisa dirangkum lagi Bu. Ya, siap. Jadi kalau untuk pembahasan nantinya itu kan bisa terlihat bagaimana model ini bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Tentunya kan ada aktivitas siswa. Aktivitas itu kan terlihat dari langkah-langkah pembelajaran yang diberikan oleh guru seperti itu. Kemudian saya tertarik dengan langkah ketiga Bu Sri. Oke, transferring. Yang langkah ketiga ini transferring itu
menurut saya yang Ibu tuliskan di sana itu belum atau kurang operasional. Nanti yang dilakukan guru dan siswa itu ngapain? Kan ini guru membantu siswa memperluas pengetahuannya dengan cara mentransfer pengetahuannya. Nah, itu belum operasional. Jadi guru dan siswanya tuh ngapain gitu loh, Bu. Misalkan guru meminta siswa untuk berdiskusi atau pindah tempat atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa lebih operasional di bagian itu. Nah, setelah kalimat itu mungkin ditambah itu. Guru meminta siswa untuk berdiskusi. Itu salah satu contoh ya, Bu ya. Karena saya nggak apa-apa, saya masukkan. Nggak apa-apa, Bu, ini masukkan. Ini operasional ya. Iya. Misalkan bagaimana perilaku guru ya, misalkan guru dan siswa apa yang dikerjakan gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih masukannya, Bu Ratri. Ada lagi masukannya? Sama satu lagi yang terakhir, tapi saya juga belum bisa, Bu. Ya nggak apa-apa, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Bagaimana memadukan antara langkah pembelajaran model kita ini dengan dynamic assessment, harusnya terlihat di sintak ini. Nah, itu saya belum juga. Harusnya kebingungan saya, Bu. Evaluasi gitu ya. Ya mungkin evaluasi ini, Bu, ya, itu ya. Nah, bagaimana kata-katanya nih, Bu? Saya juga belum, Bu, makanya bisa memberi syarat, tapi saya belum bisa sendiri. Bagaimana memadukannya ya, Bu? Bu Ratri memberikan masalah itu. Harusnya muncul, Bu. Misalkan ya, guru mengevaluasi. Nah, ini ada, kalau saya pernah meneliti itu kan assessment kolaboratif. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa di dalam proses evaluasi. Jadi ada tahapan guru dan siswa bersama-sama melakukan evaluasi terhadap ini. Nah, contohnya seperti itu. Tapi saya untuk dynamic assessment ini belum nemu ramuannya. Baca lagi. Refleksi kayak gitu ya. Kan kalau saya tadi tuh ada refleksi di yang terakhir tuh. Terus Bu, ini ada langkahnya pakai dynamic assessment? Ada, tapi enggak ada, belum. Belum ada. Ayo, kita bingung asesmennya di mana. Tapi kemarin kata Prof. Kartono kan kalaupun memang remedial juga masuk di situ ya. Di dynamic assessment, remedi sampai tuntas tuh. Iya. Atau mungkin nggak perlu dimasukkan ke langkah-langkah ya? Iya pula. Bingung. Biasanya evaluasi itu hanya di akhir pembelajaran ya, udah beres satu bab. Mungkin di rancangan penilaian ya. Kan ada kalau perangkat itu ada, kalau yang ini RPP mungkin ya, masuknya ke RPP di bagian nanti kan ada khusus yang penilaian. Ya. Lampiran ya, Bu ya. Ya, di lampiran ada istilahnya soal, kemudian pensekoran, terus sistemnya mungkin seperti apa. Jadi kalau asesmen dinamik itu tersirat barangkali ya, Bu, langkah-langkah biasa tapi tidak ditampakkan gitu, jadi tersirat ya. Bisa dilakukan ya itu teh. Tapi tersirat ya, tidak masuk langkah-langkah. Iya. Ada lagi masukannya teman-teman? Bu Istri lembut banget. Saya itu banyak bingungnya. Kalau kayak penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan itu sebetulnya masuk di penilaian dinamis, asesmen dinamis atau enggak sih gitu ya? Iya. Iya, masuk. Kan kalau penilaian itu kan sebelum, sedang, dan setelah ya. Doing learning, ya, of learning. Selamat Bapak Ibu, tadi Pak Sambi ya. Iya, Bu. Enggak. Ya, saya sudah berdiskusi, Bu, dengan teman-teman. Ini ada beberapa masukan dalam langkah-langkah pembelajaran. Ini tadi saya masih kurang ya dalam memasukkan kemampuan berkreatifnya. Teman-teman tadi sudah memberikan saran supaya ada ini kreatifnya dimasukkan dalam investigation, dan juga di sini dalam transferring
masih kurang kata kerja operasionalnya. Jadi masih rancu gitu dalam tahapan transferring gitu. Dan yang keempat dalam evaluating ini sudah ya bersama-sama mengevaluasi. Jadi tadi ada masukan dari teman-teman tahap kedua dan tahap ketiga. Oke, Bu, ini kalimatnya kan semuanya guru, Bu. Maka jangan semuanya guru. Karena di dalam aktivitas pembelajaran itu ada guru dan siswa. Siswa. Jadi jangan semuanya, ini kan semuanya guru. Terus siswanya melakukan apa? Kan enggak tampak nih rancangannya. Jadi ya padahal sekarang itu pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Nah, sehingga pembelajaran inovasi yang terbaru walaupun berpusat pada siswa, itu guru juga harus beraktivitas. Nah, karena ini baru guru semua, aktivitas siswanya belum tampak, ya sebaiknya ada aktivitas siswanya diminta apa di dalam kegiatan ini, di langkah ini, di langkah ini. Di samping aktivitas siswanya, juga kompetensi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu yang akan diukur. Itu juga harus nampak di sini. Saat di mana mereka harus melaksanakan pengembangan untuk kompetensi tadi yang harus akan Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi itu. Ya. Itu nggak, jadi Bu Sri? Iya, Bu. Ini Bu, bagaimana jika saya tambah nanti di sini satu tabel lagi sebagai kegiatan siswanya ya? Satu apa? Satu tabel lagi. Jadi di sini ada tabel lagi tambahan boleh. kegiatan untuk guru. Misalnya ini ditambah ini adalah aktivitas guru, terus sebelahnya aktivitas peserta didik. Monggo, ini kegiatan guru, sana sebelahnya nanti kegiatan siswa. Siswanya. Siap. Monggo. Siap. Ya, monggo dibolehkan. Oke. Tapi tadi saya lihat tahunnya juga masih tahun yang sangat lama. Iya, Bu, ini masih bingung. Ya. Ya. Terima kasih, Jadi Bu. Bapak Ibu Ya, Bu. dalam era sekarang dalam buat penelitian ataupun membuat artikel itu dibatasi oleh tahun artikel yang disitasi oleh Bapak Ibu. Jadi carilah yang tahunnya lebih bagus, misalnya ini 2001, ya itu carinya lebih bagus 2001 mundur gitu loh. Ya. Nah, 2001 mundur 5 tahun. Berarti 2001, 2020, 2019, 2018. Jadi seperti itu. Nah, apalagi ini kan panjenengan nanti S3 ya. Nah, sehingga artikelnya itu nanti artikel internasional. Jadi begitu, bukunya nggak boleh banyak-banyak. Misalnya buat artikel 15 referensi yang harus dituangkan di dalam artikel tersebut. Bukunya itu boleh hanya paling satu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Jadi diperhatikan untuk citasi dalam menuliskan referensinya. Terus ini tadi ada pembelajaran konvensional. Harus didefinisikan nanti pembelajaran konvensional, pembelajaran yang seperti apa. Nah, padahal sekarang itu ini akan dilaksanakan di sekolah sama Bu Sri Solihah. Iya, Bu. Di tingkat satuan pendidikan apa? SMP, SMA? SMP. SMP, Bu. SMP. Nah, ya jadi itu tadi untuk citasinya. Kemudian supaya lahir ini pembelajaran inovatifnya itu kan nanti seperti yang sudah saya bagikan ya. Jadi nanti aktivitas-aktivitas itu ada teknologinya, ada tipeknya. Monggo misalnya mau mendesain sekalian itu di sintak-sintak ini Bapak Ibu sambil memasukkan teknologi beserta didik apa gitu monggo.
Jadi sekaligus akan kelihatan apa inovasinya, begitu. Ya, jadi mohon diperhatikan untuk sitasi karena Bapak Ibu nanti pada saat akan ujian disertasi juga itu harus ada berapa 125 disitasi itu. Nah, dan itu harus dikelompokkan Bapak Ibu. Artikel internasionalnya ada berapa puluh begitu. Ya, 50. Nasionalnya juga harus nasional terakreditasi. Ya. Nah, jadi sembari Bapak Ibu melakukan dalam mata kuliah ini ya sekalian Bapak Ibu mencari artikel-artikel yang tahunnya baru dari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu Bapak Ibu. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, jadi itu. Ya monggo lah ada jurnal internasional yang lain misalnya yang tidak masuk dalam Sinta atau Scopus ya monggo. Tapi kan harus ada itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi saran saya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak boleh banyak buku apalagi Bapak Ibu artikelnya misalnya disertasi gitu ya. Yang diakses bukan disertasinya tapi artikelnya. Ya, artikelnya dari disertasi itu yang sudah terbit di satu jurnal, ya begitu. Jadi jangan disertasinya, tapi artikelnya, gitu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu misalnya malah sumbernya nanti skripsi ya, jangan. Ya, jangan saya masa sumbernya skripsi ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Nah, monggo, ya. Jadi seperti itu saran saya. Ini tadi saya tidak mengerti. Ya, ini tadi judulnya apa ya? Ini bentuknya hanya eksperimen saja, nggih tadi ya. Karena tadi kan apakah tuntas secara klasikal, apakah lebih baik gitu nggih? Iya Bu. Nah, monggo pertanyaan-pertanyaan itu ini kalau Bapak Ibu diarahkan ke disertasi itu kan sebetulnya memang mengarah ke mix ya. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif begitu. Jadi metodenya tidak hanya metode kuantitatif saja. Tapi karena nanti ini Bapak Ibu kan akan dikonsumsi untuk membuat artikel ya yang mengarah ke disertasi Bapak Ibu ya. Tujuannya kan ke sana. Tujuannya kan ke sana. Jadi paling tidak ini embrio ya. Embrio dari disertasinya Bapak Ibu. Begitu. Sehingga nanti misalnya artikel-artikel yang diambil itu akan dimanfaatkan Bapak Ibu nanti. Nah, karena ini belum ada pembimbing ya, pembimbingnya belum ada ya. Sudah Bu. Nah, kalau sudah ada pembimbing dan itu bisa, apakah sudah disertasinya yang belum ada Bu? Kan konsultasi atau belum ya saudara? Belum ya Mbak? Belum Bu. Belum ya. Nah, tapi kan kemarin belum judul kan juga belum ada. Promotornya Prof. Karto. Ini semuanya Prof. Kartono. Nah, iya, dan monggo bisa langsung dengan Prof. Nah, sehingga sembari Bapak Ibu mumpung ada Prof. gitu kan. Nah, sembari ini embrio dari proposal untuk disertasi. Ini panjenengan semester berapa ya? 2 Bu. Semester 2. Jalan nggih. Semester 2, semester 3 itu sudah harus seminar proposal loh. Ujian kompre awal semester 3 kalau. Nah, iya, itu ujian kompre itu nanti ya hampir sama seperti seminar proposal itu Bapak Ibu ya. Jadi proposal itu akan
ini pengalaman yang dulu loh ya, saya tidak tahu apakah sistemnya berbeda atau enggak ya untuk angkatan Bapak Ibu. Ya, Jadi bagi-bagi Bu, bagi-bagi pengalaman. pengalaman angkatan saya. Jadi yang namanya kompre itu lebih kepada proposal disertasi Bapak Ibu dan nanti akan mendapatkan banyak masukan dari beliau, gitu loh. Tidak diuji ya, tidak diuji, tapi Bapak Ibu menyampaikan ide-ide Bapak Ibu seperti ini ya. Kalau ditanya-tanya itu ya pastilah ya. Nah, ditanya-tanya supaya jelas apa yang akan dilakukan panjenengan kan gitu. Nah, sehingga ini mumpung ini apa ya? Promotornya bukan ya, malah ya. Prof kan itu promotor Bapak Ibu. Promotor Ya. nggih. Nah, promotor. Sebagai promotor kan promotor memegang utama ya, utama. Nah, jadi kalau kagungannya Bu Sri Solehah tadi, ini bukannya Bu Emi tidak mengizinkan ya, ini masukan saja. Jadi kagungannya Bu Solehah tadi dengan mengatakan apakah ini tuntas, apakah ini lebih baik, itu ya masih sama seperti kalau di S1 itu loh ya, mestinya kalau ditambahi pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, bagaimana itu lebih kepada nanti ke kualitatifnya gimana, apa nanti ada kualitas pembelajarannya itu saja nah bolehlah sama dengan S1 tapi kan nanti harus lebih mendalam, tidak hanya sekedar itu gitu. Jadi itu. Kalau pertanyaannya hanya 2 itu saja itu menurut saya ya masih sama dengan S1 ya, KKM, pembelajaran konvensional. Mestinya tidak hanya itu 3 variabel, mestinya tidak hanya 2 variabel saja. Ya, jadi itu. Atau sebelum Bapak Ibu masuk ke S3 itu kan dulu ada semacam apa namanya proposal calon disertasi ya. Ada proposal calon disertasi ya. Nah, pengalaman enggak ada. Belum, Bu. Loh, Nggak ada, Bu. S3 tidak Nggak disuruh diminta. Nggak pada saat diminta. penerimaan awal itu tidak ada presentasi untuk Tidak, Bu. proposal untuk Tidak ada. disertasinya Bapak Ibu. Tapi semester 1 dikejar terus Bu sama Prof Sukes. Iya, memang begitu. Jadi pada saat ini pengalaman juga ya, saya ceritakan pengalaman saya. Jadi pada saat mendaftar awal itu ada presentasi semacam proposal kecil gitu ya, bahwa itu akan saya laksanakan pada saat nanti saya diterima, tuh dipresentasikan, dan itu akan berlanjut terus. Jadi jangan sampai ganti-ganti. Seperti saya dari awal sampai akhir ya itu terus begitu. Sehingga nanti pada saat perkuliahan kan ini panjenengan alhamdulillah malah ya. Artinya pembimbingnya sudah diberikan di semester 2 ya. Itu bagus. Nah, kalau Bu Emi dulu itu pembimbingnya diberikan setelah semester 3. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu pembimbingnya sudah mulai berarti bisa lebih awal melakukan pendekatan dengan beliau, kemudian untuk apa ya istilahnya produk-produk yang dihasilkan dalam perkuliahan itu bisa sudah mencantumkan promotor ke promotor. Nah, itu lebih terarah. Nah, jadi kalau ini Bapak nggak apa-apa nanti ganti lagi ya. Jadi mulai nol lagi dong gitu. Ya. Jadi kalau ini yang dirancang sudah menuju ke sana, nah nanti tinggal menambahi. Saya sarankan literaturnya, Bapak Ibu, literaturnya monggo, ya.
monggo ditambahi yang atau Bapak Ibu bisa membuat meet sendiri, monggo membuat meet sendiri untuk bagaimana mencari artikel-artikel yang mudah. Nah, bahkan sekarang diminta Mendeley, ya S2 aja setiap kuliah ada tutorial sendiri untuk membuat referensinya nanti dalam bentuk Mendeley. Jadi sekarang harus dituntut itu Bapak Ibu. Nah, begitu. Begitu. Ya kalau misalnya di sini ada yang pinter Mendeley, ya monggo bisa membuat tutorial sendiri untuk Mendeley. Gitu. Sehingga teman-teman yang belum tahu bisa tahu untuk bersama-sama. Atau bisa mengikuti kegiatan di perpustakaan. Di perpustakaan itu juga ada layanan loh, perpustakaan pusat pelatihan Mendeley, mensitasi artikel, monggo ya. Nah, Bapak Ibu ikuti ya. Nah, jadi supaya menambah wawasan. Tuh. Ya, jadi saran saya kaitannya dengan artikel-artikel yang disitasi tadi masih sama seperti kemarin, tahun yang masih lama-lama, didukung dengan yang baru. Ya, didukung dengan yang baru, jangan 2003, 2005, monggo ditambah. Yang ini khususnya untuk Bu Yeni, Pak Sri sama Pak Sugianto ya, yang kemarin masih belum ya. Kalau Bu Ratri sudah mengarah ke disertasinya, Pak Gun juga ya sudah kemarin. Ini yang Pak Gianto, Bu Yeni dan Bu Sri. Ya, monggo. Ya. Nah, itu. Jadi itu. Gimana kok terus lenger-lenger? Tambah bingung Ibu. Aman Bu, aman. Ya, jangan sakit lagi loh ya, jangan sakit lagi. Bu. Ya, jangan sakit lagi kan kemarin Insyaallah cerita habis kurang iya. enak badan begitu. Nah, kalau itu ini karena Prof juga tidak ada ya. Jadi dia ya. Terus kalau tadi di judul-judul yang Bapak Ibu lakukan tadi ya, Bu Yeni, Bu Sri, ya itu tadi nanti misalkan di latar belakang masalah, ya di latar belakang masalah itu pasti juga ada kajian-kajian teori yang mendukung ke sana, ya. Kemudian masing-masing judul tadi perlu kajian ya, perlu kajian teoritik yang mendukung. Paling tidak misalnya tentang modelnya itu ada berapa banyak artikel yang mendukung ke sana, tentang tadi kompetensi yang dikembangkan, misalnya berpikir kritis itu berapa puluh artikel yang mendukung ke sana gitu Bu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sudah punya berapa banyak artikel yang akan digunakan untuk referensi calon dari permasalahan ini. Jadi dari judul-judul Bapak Ibu yang ditulis tadi sudah mengumpulkan berapa banyak referensi yang terkait tentunya loh ya, yang terkait dengan topik yang diambil oleh Bapak Ibu. Berapa? Sudah berapa banyak? Paling tidak 25. Paling tidak 25 itu untuk mahasiswa S2 kemarin. Pak Iwan begitu, 25 begitu ya. Nah kalau S3 ya tidak hanya 25. Ya. 50 itu sudah untuk ini saja itu paling tidak sudah 50 citasi artikel yang dibuat Bapak Ibu loh. Ya, sambil jalan mestinya nanti, sambil jalan. Nah, jadi itu. Dan artikel-artikel yang disitasi tadi, tidak hanya artikel
nasional berbahasa Indonesia. Ya, artikel-artikel yang tingkatannya tentunya yang tadi ya, yang ini sebutkan tadi. Tapi monggo, bukan berarti Bu Emi tidak menyetujui, Bu Emi kok ora disetujui. Enggak, saya tidak melakukan itu, tetapi monggo ya. Pertanyaannya apa, artinya permasalahannya itu lebih di apa ya, bedakan ya antara S1 dengan S2 dengan S3. Karena di S3 itu nanti Bapak Ibu menemukan ya menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu di bidang pendidikan itu boleh mengubah sedikit saja dari sesuatu, boleh, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi misalnya tadi tentang berpikir kritis. Bapak Ibu berdasarkan teori itu berpikir kritis indikatornya ini. Nah, saya menemukan nanti dari hasil penelitian itu ada tambahan. Misalnya boleh, ya, misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polya, Tambijik berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, saya mengumpulkan berbagai referensi berkaitan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, dari situ saya membuat sesuatu langkah pemecahan masalahnya itu seperti ini. Nah, dari hasil penelitian saya ternyata langkahnya itu seperti ini. Boleh. Misalnya probabilitas ya begitulah ya. Jadi masalah pendidikan itu ada merubah sedikit, sudah enggak apa-apa. Ya, tidak harus sesuatu yang benar-benar baruru, tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Dan memang sulit ya, sulit ya untuk menghasilkan sesuatu yang teorinya Bu yang pustakanya ini yang kita kejar terus. Dan itu harus didukung kajian-kajian teori tadi, Bapak Ibu, ya. Dan kajian teorinya tadi loh saya katakan jangan yang lama, yang baru-baru, Karena kan Bapak Ibu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kajiannya kajian yang baru-baru. Boleh lama tapi didukung yang baru, sono, ya. Misalnya tadi 2003 tentang apa misalnya. Maka didukung artikel baru yang menyinggung tentang itu, begitu loh. Sehingga ada pembaruan dari yang Bapak Ibu citasi di 2003. Enggak. Silakanlah, ya. Silakan. Jadi ini yang sudah pasti ini Pak Gun sama Bu Ratri ya. Iya, saya sudah. Pak Gianto gimana nih? Pak Gianto kemarin juga masih belum saya itu yang gitu ya. Iya, ada itu, ada pembaruan. Ada pembaruan, Pak. Iya, udah saya kirim di Elena tuh, Bu. Oh, sudah kirim di Elena. Ya. Nggak mau didiskusikan di sini. Tapi posisi baru di perjalanan, apakah bisa? Iya, Bu. Ya paling pekan depan aja, Bu. Pekan depan. Nah, ini tinggal berarti Bu Yeni sama Bu Sri Solihah. Monggo. Bu Yeni sudah lebih bagus daripada yang kemarin diusulkan, ya. Tapi Bu Sri Solihah masih juga belum muncul sesuatu yang apa ya, yang akan menuju setara S3 menurut saya begitu, Bu. Ya. Pertanyaannya juga kalau boleh masih seperti itu tadi. Ya. Maaf Bu, kalau boleh bertanya ini masukannya itu sebelah mana ya, Bu? Tadi itu kan pertanyaannya apakah gitu? Tabungannya Bu Solihah tadi ya, hanya apakah
Apakah iya. tadi kan? Iya. Apakah apa Iya. tadi itu pertanyaannya? Apakah rata-rata? Nah, dari itu ya, apakah Bu, rumusan rata-rata masalahnya. kemampuan ini tuntas misalnya gitu ya tadi kayaknya ya. Ya. Nah, Ya, nanti terus lebih baik dari ini gitu ya. Kan gitu aja tadi. Nah, jadi nanti modelnya saya tadi tambah, Bu. model apa Bu modelnya? Modelnya yang dikembangkan model apa? Yang baru. Model CITE. CITE. Tadi itu saya lihat antara rumusan masalah dengan tujuan juga tidak sinkron loh. Itu saya edit belum beres, Bu. Nah, jadi saya tadi membaca tidak sinkron antara Iya, rumusan masalahnya dengan tujuannya. iya. Ini sudah, Bu. Gitu. Oke. Oke. Kalau saya Bu- share lagi nggak, Bu? Nah, monggo Saya saja share lagi nggak, Bu? share lagi. Oh iya. Silakan. Makanya mau pingin perbaikan gitu supaya saya bisa melangkah untuk minggu depan apa yang saya kerjakan gitu. Antara ini ya. Coba Bapak Ibu sambil gini itu sambil sudah menulis referensi untuk daftar pustakanya, begitu loh. Ya. Jadi sambil Bapak Ibu tidak harus buat PPT sebetulnya. Pakai Word saja boleh kok. Tidak harus buat PPT, ya. Nah, setelah ini itu referensinya mana semua. Jadi sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Yang ini, Akan Bu. lebih bagus misalnya modifikasi model ini dan model ini. Nah, itu nanti jadi menjadi apa gitu loh. Oh Ya. Saya ganti. Dinamakan sesuatu, misalnya itu akan lebih bagus begitu loh. Ya. Ini, Bu. Akan lebih bagus dinamakan apa? Gabungan dari model ini dan model ini akan menjadi apa begitu loh. Akan menjadi apa namanya, misalnya begitu loh. Tetapi sesungguhnya itu adalah suatu gabungan model yang kemudian dinamai apa misalnya. Ini saya sudah dapat, Bu, modelnya. Kalian kan masih ragu-ragu, Bu, apakah tulisannya ini saya harus sama atau sudah bisa diganti. Ternyata kata Ibu modelnya model baru. Jadi saya tulis ini modelnya. Terus untuk rumusan masalah dan tujuan kemarin waktu sama Pak Prof, ini jangan banyak-banyak, sedikit aja, katanya seperti itu. Jadi saya masih menggunakan 2. Ini untuk rumusan masalah saya menggunakan 2. Nah, jadi CITE, kata-kata CITE itu nanti singkatan dari apa itu harus ada di latar belakang masalah. Apa itu CITE? Ya, kalau tadi dikatakan suatu gabungan ya, monggo, tapi harus ada definisi di latar belakang masalah tentang apa itu CITE. Oke, siap, Bu. Ya. Ya kan? Jadi itu. Nah, ini monggo ini kesepakatan kita. Jadi apakah ini hanya dalam bentuk penelitiannya itu kuantitatif, kualitatif, atau mix gitu loh. Tapi kalau penelitian kuantitatif hanya tadi ya, hanya dua model itu ya S1 saja menerapkan model ini dan ini gitu ya, artinya mana yang lebih baik itu S1 sudah seperti itu. Bahkan sampai ada S1 yang ada kelas kontrol, ada eksperimen 1, ada eksperimen 2, sampai ke situ. Ya monggo ya, tapi monggo ini coba nanti sambil konsultasikan dengan Prof. Gitu. Tapi saran saya ya hanya jangan antara ini dan ini gitu toh. Nah, apa ditambahi kualitatifnya dengan mixnya. Dan nanti ada uji statistiknya juga. Ini tadi metodenya juga belum disampaikan ya sama. Metodenya metode apa?
Ibu Sri Soleha. Metode penelitiannya apa? Tadi sudah ada tuh. Ada Sudah sampai ke sana. kuantitatif, Uji T tadi Bu uji disampaikan. T. Nah, kalau hanya uji T, misalkan ya hanya uji T, para S3 masa uji T, gitu loh Bu. Itu saran saya loh ya. Ya, itu kan Paling sesuai tidak rumusan atau masalah. regresi nih, gitu kan? Ya. Jangan hanya uji T, ya. Iya, Bu. Aktivitasnya mana? Ya, aktivitasnya kan harus ada sikapnya, ya. Nah, jadi Profkes itu biasanya ada dikaitkan dengan sikap pasti, tidak hanya dari ada sikapnya, monggo. Betul ya? Betul. Jadi jangan hanya uji T, ya. Jadi harus ada regresinya, paling tidak ada regresinya, tidak hanya uji T. Ya, ada pengaruh ini sama apa, masih tambah gitu Bu. Jangan hanya uji T saja Bu. Ya. Iya. Saya akan perbaiki Bu, saya sesuaikan Ya. dengan rumusan Jangan masalah. hanya Rumusan uji T. masalahnya. Kalau uji T itu Ya, nanti ya Bu ya. kurang menurut saya. Ya. Ya. Nah, Ibu Ya, juga nanti ya. saya Bu sesuaikan Yeni. dengan rumusan ya. Saya Nah. sesuaikan dengan rumusan masalah ya Bu ya. Nanti. Monggo. Saya sarankan untuk tadi embrio dari disernya lah, ya, dari disernya. Karena semester 3 Bapak Ibu pasti harus sudah ujian proposal. Dan itu sudah terjadwal loh nanti di bulan Februari biasanya. Januari atau Februari itu akhir. Iya, itu sudah sudah terjadwal. Sudah jadi. Sehingga kalau ini ya, jadi perkuliahan ini itu paling tidak menjadi bagian disernya Bapak Ibu, itu membantu Bapak Ibu nanti dalam melengkapi proposal yang nanti akan menjadi uji kompre gitu loh. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu sudah dapat pembimbing untuk melangkah ke mau uji kompre itu kan mestinya bisa bimbingan toh sama Bapak Ibu promotor ko-promotor. Nggih. Nah, monggo kalau ini misalnya sudah ada SK-nya, ini saya sarankan Bapak Ibu. Sudah, kalau Bu, ini sudah ada SK-nya dan matur Profkes apakah kita sudah boleh untuk melakukan bimbingan dengan beliau-beliau, ya sembari Bapak Ibu bisa sambil bimbingan ke promotor ko-promotor gitu loh. Jadi sekaligus, menurut saya begitu ya Bu Ratri, Pak Gun. Nggih, Bu. Sudah mulai bimbingan juga ini, teman-teman. Iya, begitu Bu Sri, Bu Yeni, Pak Sugianto. Sehingga sekaligus nanti ini produknya bisa digunakan untuk proposal di uji kompre. Begitu. Jangan ini untuk ini, nanti uji kompre untuk uji kompre. Wah, berat banget Bapak Ibu kalau seperti itu. Bapak Ibu akan mulai nol lagi loh nanti. Kalau ini sudah nggak apa-apa, saya membuat ini khusus untuk kuliahnya ini saja. Wah, berat banget Bapak Ibu. Terlalu berat, karena Bapak Ibu mulai nol lagi loh nanti loh. Ya, untuk memulai sesuatu nol lagi itu, saya katakan berat banget. Ya, berat banget. Monggo saya sarankan ya, sekaligus Bapak Ibu konsul dengan Bapak Ibu promotor ko-promotor, sambil Bapak Ibu mencari berbagai referensi yang ada, sehingga produk ini itu juga akan menjadi sebagian pada saat Bapak Ibu membuat proposal di kompre. Nah, pada saat kompre, Bapak Ibu akan mendapat masukan banyak sekali untuk itu. Dan apabila ini embrio ini sudah di-ACC oleh Bapak Ibu promotor ko-promotor, kemudian diuji kompre ditambahi oleh penguji lain, dan itu di-ACC sebagai calon disertasi Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa langsung bergerak gitu loh.
tidak lama-lama gitu loh. Ya, karena sudah di ACC paling tidak judulnya sudah di ACC gitu loh Pak Ibu ya. Paling tidak judulnya sudah di ACC, tinggal melengkapi berikutnya. Itu saya sarankan itulah, monggo ya. Bapak Ibu dosen baik-baik kok di WA. Bapak Ibu yang proaktif lah ya. Bapak Ibu yang proaktif. Kalau Bapak Ibu tidak proaktif, promotor kopromotor itu ya akan diam saja. Saya punya bimbingan aja tidak menghubungi saya, ya saya diam aja. Ya. Karena tidak WA juga tidak ya. Ya saya ya. Maaf Bapak Ibu. Tak pindah tempat sebentar. Ini, Bu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan tadi
Ini Pak Gianto sedang perjalanan. Oh, masih, tak pikir sudah hilang lagi. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mbak Ratri sama Pak Gun, monggo mau memberikan masukan apa? Silakan. Atau mau memberitahukan sudah sampai apa? Silakan. Sehingga bisa memotivasi teman-temannya. Monggo Bu Ratri, mau siapa dulu? Saya panjenengan. Nah, yang sudah saya lakukan membuat proposal bab 1, Ibu. Harapannya nanti di minggu depan itu proposalnya sudah jadi, sehingga bisa lanjut ke instrumen penelitian. ya. Karena ini sudah pertemuan keempat loh, nggih. Nggih, Bu. Bapak Ibu ini sudah pertemuan keempat, ya. Nggih. Nah, jadi saya sarankan tadi kalau memang Bapak Ibu masih merasa kesulitan untuk mencari topik yang berkaitan tadi, tapi memang untuk bisa mendapatkan topik itu Bapak Ibu harus punya dasar dulu sih ya. Jadi harus ada artikel-artikel pendukung yang memang mengarah ke sana. Jadi itu dengan artikel-artikel tadi yang tren saat ini ya, yang tahun-tahun tadi saya sarankan di 2001, 20, 19, 18. Nah, jadi itu. Monggo. Nah, kalau dibolehkan sudah bisa konsultasi dengan promotor ya akan lebih bagus. Nah, langsung saja bisa berkonsultasi dengan beliau. Jadi Bapak Ibu sudah nanti akan mendapatkan sesuatu yang mengarah kepada uji kompre di bulan Februari ya, biasanya itu di bulan Februari yang mengarah ke sana. Jadi terutama yang masih ini Bu Sri Solehah tadi ya. Nah, Pak Gianto masih besok untuk menyampaikannya. Yang sudah silakan untuk jalan lanjut, dilengkapi. Begitu. Karena ini satu paket, Bapak Ibu ya, karena ini satu paket, maka bisa saja konsultasi tidak harus lewat meeting, Bapak Ibu, bisa konsultasi lewat WA, andikan dengan Prof. Hartono, monggo, ya, bisa menanyakan ke beliau. Prof. Gitu. Dan nanti harus sudah jelas materinya mana yang akan diukur, ya, kompetensinya tadi dikaitkan dengan materi apa, itu juga harus sudah jelas. Jadi jangan masih gerambiang menurut saya, sudah harus terfokus. Apakah nanti yang dilihat prosesnya, apakah nanti yang dilihat selain proses, apa misalnya kompetensinya itu nanti dilihat seperti tadi ya, ada kemampuan berpikir kritis, terus ada tadi Bu Yeni apa tadi? Kemampuan apa tadi Bu Yeni? Kritis, Bu. Kritis. Yang Bu Solihah tadi apa? Kreatif. Kreatif, Bu. Ya. Nah, indikatornya harus jelas merujuk kemana. Ada beberapa yang dirujuk, tidak hanya satu. Gitu. Ya. Jadi itu. Monggo, ya. Bu Ratri mau bilang apa? Izin menyampaikan, minggu lalu itu kami kan konsultasi dengan Prof. Hartono di mata kuliah seminar, juga menyinggung yang mata kuliah model dan assessment, menanyakan perihal assessment-nya, Bu.
Ya. Kemudian mengenai rumusan masalah tadi yang disampaikan oleh Bu Sri itu kan ditambahi oleh Bu Eni akan ada analisis kualitatif seperti itu Ibu. Nah, kalau dari saran Prof. Kartono di minggu lalu itu malah kontradiksi Bu. Jadi kalau dulunya kami ada beberapa misalkan Bu Yeni, Bu Sri, Pak Gun itu kan mix method. Nah, karena untuk tugas mata kuliah ini itu disarankan hanya eksperimen yang tidak usah susah-susah lah, yang hanya uji trik gitu. Yes. Oh gitu, berarti Ya Bu, tuntutannya jadi saya terlalu tinggi mengikuti dong. itu. Makanya kami agak ini Bu, mohon maaf ya Bu kalau kami Ya Ada enggak apa-apa, kebingungan, berarti Bu. saya Mohon tuntutannya terlalu maaf. tinggi ya kalau begitu ya. Yes. Mungkin nanti kalau Jadi Ya karena kan kita tidak bersama nih ya, karena enggak bersama dengan Prof. Kar di sini kan Prof. Kar sendiri enggak cerita ke saya, ya. karena di mata kuliah seminar kemarin Bu. Jadi kalau Bu Ratri tidak bercerita ya saya nggak tahu karena Prof. Kar juga tidak menyampaikan ke saya. Misalnya Prof. Kar, Bu ini nanti judulnya nggak usah yang susah-susah, misalnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Karena seperti yang dilakukan Bu Sri itu kan sebetulnya, mohon maaf ya, itu seperti S1 gitu loh ya, itu seperti S1. Jadi seperti kemarin permintaan Bu. Mohon maaf. Ya, monggo lah, ya jangan seperti S1 atau jadi modif gitu ya. Nah, kalau hanya model pembelajaran ini dengan konvensional, kemudian tuntas, lebih baik, itu kan sama aja seperti S1 kan. Ya janganlah, menurut saya jangan seperti itu. Ya. Tuh. Ya, kalau Bu Yeni tadi sudah lah ya, Bu Yeni monggo. Tapi Bu Sri jangan ya. Menurut saya jangan dulu ya. Ditambahi apa gitu Bu? Sing apa istilahnya tidak hanya itu, tapi ada pengaruhnya, ada sikapnya apa gitu loh ya. Gitu. Jadi itu ya. Ya Bu. Tapi ya kalau coba nanti saya tak konsultasi ya, sama Prof. Kartono ya. Saya tak telepon beliau, ini ada informasi dari Bu Ratri. Aku yang ngono kok ya. Itu kemarin konsultasi dengan Prof. Kar, ya seperti ini ya sudah ya. Monggo kalau memang Prof. Kartono menghendaki seperti itu. Ya, tapi jangan tadi ya ditambahi sesuatu ya, Bu. Siap, Bu. Hanya siap. Membandingkan dua hal ya. Nah, kelas eksperimen kontrol lebih baik tuntas gitu aja, jangan seperti itu ya. Ya saya kira cukup kalau begitu untuk pertemuan kali ini ya. Iya Bu. Izin bertanya sebentar boleh Bu? Ya. Yang kaitannya kalau kita memodifikasi suatu model pembelajaran, tadi yang baru kan harus ada di latar belakang Bu, definisi maupun secara sintak yang baru. Nah, pertanyaan saya, apakah perlu dijelaskan sampai detail Bu atau cukup nantinya saya akan menggunakan modifikasi model ini dengan sintak ini, begitu Bu? Atau bagaimana? Ya mestinya ada alasan toh Bu Ratri. Sudah ada alasan. Ya, jadi mengapa menggabungkan dua model itu? Mestinya kan ada alasannya ya. Kemudian penggabungannya seperti apa? Jadi harus tampak antara model ini dengan model itu di mana, tampak penggabungannya di mana. Nah, kalau misalnya akan menamakan sesuatu gabungan itu menjadi suatu singkatan yang baru ya monggo, enggak apa-apa. Nah, tapi kan sudah ada kajian-kajian dasar-dasar teori yang mendukung Bapak Ibu menggabung gitu loh. Nah, kan enggak lepas dari kajian teori. Jadi ada dua ya di dalam itu kan ada landasan teori dan apa satunya penelitian relevansi. Latar belakang. Bukan. Tapi Ibu kalau melihat punya lupa belum
panduan disertasi itu loh, panduan disertasi. Kerangka Di panduan teori. disertasi. Oke, Nah, Bu. coba di panduan disertasi itu di bab 2 itu ada 2 hal. Kajian Dua hal. pustaka, teori, sama kerangka berpikir, Bu. Bukan yang kerangka berpikir, satunya lagi. Kajian Jadi teoritis. ada landasan teori atau kajian teori dan Oke. satunya apa? Kajian pustaka. Jadi Bu. Nah, jadi gini, Bapak Ibu itu ambil dari teori, kemudian menyimpulkan, tetapi ada Bapak Ibu itu mempunyai pendapat yang didasarkan dari kajian-kajian teori yang ada. Gitu loh. Ada 2 hal di situ. Nah, coba nanti dilihat kembali di panduan disertasi. Ya. Ada dua hal di situ nanti. Ya. Nah, monggo. Jadi tidak hanya kita mengambil teori-teori terus kita memberikan argumentasi, tetapi kita juga punya suatu pendapat yang pendapat kita loh ya, itu tak dasarkan dari teori-teori yang ada. Jadi ada 2 hal seperti itu. Jadi itu. Ya, monggo nanti bisa dilihat di sistematika, ada di sistematika. Kalau ada yang punya bisa disampaikan. Nah, atau ini sudah mau 2:30 nggak salah ya. Minggu depan aja. Ini sudah mau 2:30. Ibu, terima kasih. Oke, itu saja ya. Dengan tadi Bu Ratri mengatakan seperti itu, nanti saya konfirmasi ke Prof. Kar ya. Ya. Nah, ya monggo kalau misalkan mau konsultasinya ke Prof. Kar punya saya seperti ini, dibolehkan atau tidak? Nah, silakan ya. Nah, silakan ya. Nah, saya lebih nanti menekankannya kepada model dan bahwa artikel Bapak Ibu nanti harus bisa disubmit, gitu ya, sampai disubmit. Syukur-syukur sudah accepted, nah begitu ya. Jadi terima kasih pertemuan kita sampai hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan tidak patah semangat ya, akan tetap semangat untuk mencapai cita-cita dan segera bisa terselesaikan ya. Sekolahnya ya. Jangan seperti ada angkatan saya aja yang sampai sekarang juga belum lulus, kakak kelas saya juga ada yang sekarang belum lulus sampai batas-batas akhir. Harapannya Bapak Ibu tidak ya. Nah, tadi sudah ada promotor ke promotor di awal sehingga bisa lebih awal untuk berkonsultasi ke beliau. Itu ditutup dengan doa, monggo Pak Gun. Oke, terima kasih Bu. Mari Bapak Ibu kita tutup untuk perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Bu. Sehat-sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Mohon izin ya, Mbak Lip ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Aduh. Stop recording.